Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar Amburawang Darat mulai ajaran baru 2024 tahun ini kita menerima santri beasiswa, yakni kita akan berikan beasiswa kepada dua golongan santri. Yang pertama adalah santri anak yatim, dan yang kedua santri yang keluarganya termasuk du'afa. Apabila ada anak yatim dan keluarga du'afa yang anaknya ingin sekolah ke pesantren kami, maka kami siap untuk menerima santri tersebut dengan biaya beasiswa yang kami keluarkan dari pesantren kami. Siapa tahu di sekitar sini ada anak yatim atau keluarga du'afa yang anaknya ingin sekolah di pesantren kami, maka silakan nanti berhubungan dengan pesantren apabila ingin sekolah di pesantren kami. Kemudian insyaallah kami akan berangkat umrah di tanggal 14 September kalau tidak ada perubahan jadwal, dan umrah bulan September sudah kami tutup, sudah full. Kemudian kita akan buka di bulan Oktober, November dan Desember kembali. Pendaftaran kita buka mulai sekarang. Harga umrah itu 12 hari sampai 14 hari adalah 32 juta. Tapi kalau para jamaah kepingin harga 27 juta rupiah dengan fasilitas akomodasi yang sama dengan harga 32, yakni antara 12 sampai 14 hari, maka syaratnya adalah silakan berhadir di acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dilaksanakan tanggal 8 September 2024 di hari Ahad. Lokasinya adalah di Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar Amburawang Darat. Jadi yang kepingin umrah dengan harga 27 juta rupiah 12 hari sampai 14 hari silakan berhadir di acara peringatan Maulid tersebut. Kemudian yang kepingin berangkat haji tahun depan, kita buka harga 300 juta rupiah, hajinya bisa haji, hotelnya bintang 4, dan siapa yang ingin bintang 5, maka kami buka harga dengan harga 400 juta rupiah. Bintang 4 300 juta dan bintang 5 400 juta rupiah. Baik, mari kita sambung pelajaran kita. Baik, kita sambung ya pelajaran kita sampai mana sekarang? Ini keterangan. Silakan dibaca. Keterangan yang dimaksud dengan makanan sedikit adalah yang dipandang oleh kebanyakan orang. Sebagian ulama mengatakan ukuran makanan sedikit adalah. Sudah atau belum? Sudah ini. Nah, mana yang biasanya baca? Anda hadir. Coba. Yang 4 ya. Ya. 4. Meninggalkan rukun daripada rukun-rukun sholat dengan. Sudah juga ini kayaknya. Oh, susut sawi. Sudah selesai kemarin kah? Habis kah? Susut sawi belum. Sekarang sujud sawi. Sujud sahwi. Ya, silakan. Hukum sujud sahwi adalah sunnah, tidaklah diwajibkan untuk
sahwi kecuali sujudnya sang makmum mengikuti sujud sahwinya sang imam. Baik. Sujud sahwi. Sahwi itu bahasa kitanya lupa. Ya, sujud sahwi. Sahwi itu bahasa kitanya lupa. Nah, sebelum kita panjang lebar masuk di dalam masalah sujud sahwi, kita perlu mengetahui dulu bahwa sujud yang disyariatkan itu ada 4 macam sujud. Sekali lagi, sujud yang disyariatkan itu ada 4 macam sujud. Ini tolong diperhatikan betul-betul ya. Yang pertama adalah sujud rukun sholat. Sujud rukun sholat. Nah, sholat ini mau sholat fardu, mau sholat sunnah, ya, mau sholat apapun yang biasanya kita lakukan, setiap satu rakaatnya itu ada namanya sujud rukun sholat. Nah, sujud rukun sholat ini hukumnya adalah wajib. Dan sujud rukun sholat ini setiap rakaatnya ada 2 kali sujud. Dan sujud rukun sholat ini dikerjakan hanya ada di dalam sholat, tidak ada di luar sholat. Sekali lagi, ya, sujud yang disyariatkan dalam Islam itu ada 4 sujud, ada 4 macam sujud. Yang pertama disebut namanya sujud rukun sholat. Mau sholat fardu ataupun sholat sunnah, ini pasti ada ini. Nah, sujud rukun sholat ini setiap rakaatnya itu pasti ada 2 kali sujud. Mau sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, sholat qobliyah, ba'diyah, duha, witir, satu rakaatnya pasti ada 2 kali sujud. Kemudian dan sujud rukun sholat ini hanya ada di dalam sholat, tidak ada di luar sholat. Hanya ada di dalam sholat dan tidak ada di luar sholat. Dan hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Jadi kalau ada orang sujud rukun sholat cuma sekali, tidak sah. Mesti 2 kali. Dan hukumnya adalah wajib. Dan juga mesti menyempurnakan syarat-syarat daripada sahnya sujud itu. Seperti yang kita pernah bahas di bab yang lalu-lalu, salah satunya adalah orang yang sujud itu harus meletakkan 7 anggota sujud di lantai. 7 anggota sujud di lantai itu adalah dahi 1, telapak tangan kanan dan kiri 2, 3, lutut kanan kiri 4, 5, dan telapak jari kaki kanan, telapak jari kaki kiri, di sininya nih ya telapaknya 6 dan 7. 7 anggota itu wajib di lantai. Dan kita pernah bahas masalah itu. Nah, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang sekarang kita bahas, namanya sujud sahwi. Sujud apa? Sahwi. Sahwi ini bahasa kitanya lupa. Nah, penyebab sujud sahwi ini nanti kita sebutkan ada 4. Tapi nggak apa-apa lah kita sebutkan sekarang ya, sebagai bayangan saja dulu. Penyebab sujud sahwi itu ada 4. Yang pertama adalah mengerjakan salah satu, maksudnya penyebab sujud sahwi itu ada 4. Yang pertama adalah meninggalkan daripada sunnah ab'ad. Meninggalkan daripada sunnah ab'ad. Nah, itu contoh sunnah ab'ad seperti umpama kunut subuh, meninggalkan kunut subuh, atau meninggalkan sunat kunut pada sholat witir di bulan Ramadan. Kemudian mohon maaf ya, itu sujud syukur ya, sujud syukur. Mohon maaf, salah saya. Sujud sahwi ini nanti penyebabnya banyak sekali ya, penyebabnya banyak sekali. Salah satunya adalah meninggalkan daripada sunnah ab'ad. Nah, ya,
meninggalkan daripada sunnah ab'ad. Nah, itu nanti banyak penyebabnya. Salah satunya adalah meninggalkan daripada sunnah ab'ad, seperti meninggalkan meninggalkan kunut subuh, atau meninggalkan kunut salat witir di bulan Ramadan, atau meninggalkan tasyahud awal. Nah, nanti orang yang salat seperti ini meninggalkan sunnah ab'ad tadi, sengaja atau tidak sengaja, maka salatnya tidak batal dan dianjurkan bagi dia untuk sujud sahwi. Salatnya tidak batal, tapi dianjurkan bagi dia untuk sujud sahwi. Tapi kalau seandainya tidak juga sujud sahwi, maka salatnya tetap sah, namun salatnya hukumnya makruh. Nah, ini sujud sahwi. Penyebabnya banyak sekali, nanti kita akan sebutkan ya. Nah, kemudian sujud sahwi ini hukumnya sunnah bagi yang melakukan sujud sahwi tersebut, bagi yang melakukan penyebab dari salah satu sujud sahwi tersebut, kemudian bagi imam ini hukumnya sunnah ya. Kalau yang melakukan tadi berarti salat sendiri, kemudian yang bagi imam sunnah. Tapi ada satu hukum sujud sahwi itu menjadi wajib. Kapan itu? Yaitu sujudnya seorang makmum yang mengikuti sujud sahwinya imam. Itu yang kita sebutkan tadi. Hukum sujud sahwi itu adalah sunnah. Bagi siapa? Bagi orang yang salat sendiri, apabila dia mengerjakan salah satu penyebab sujud sahwi. Yang kedua bagi imam, apabila dia mengerjakan salah satu penyebab sujud sahwi. Tetapi ada satu yang wajib bagi orang yang mengerjakan sujud sahwi. Siapa itu? Bagi makmum. Apabila sang imam melakukan sujud sahwi, maka sang makmum wajib untuk melakukan sujud sahwi. Baik sang makmum ini mengetahui atau tidak mengetahui kesalahan yang dilakukan oleh imam. Ketika imam sujud sahwi, maka sang makmum untuk wajib sujud sahwi. Contoh seperti ada orang salat zuhur 4 rakaat, sang imam memimpin salat zuhur 4 rakaat. Di rakaat kedua, sang imam ini lupa mengerjakan tasyahud awal. Langsung dia berdiri di rakaat ketiga. Batal nggak salat sang imam? Batal tidak? Tidak. Paham nggak maksud saya ini? Salat zuhur ada tasyahud awal nggak? Ada kan ya? Sang imam ini lupa untuk mengerjakan tasyahud awal, langsung dia naik rakaat ketiga. Allahu Akbar. Setelah rakaat ketiga, lupa semuanya. Ketika imam berdiri meninggalkan tasyahud awal, maka sang imam tidak boleh duduk kembali. Teruskan saja dia rakaat ketiga. Sang makmum bagaimana? Sang makmum juga mengikuti imam. Tinggalkan tasyahud awal, ikutin imam. Nah, nanti setelah tasyahud akhir dan sebelum salam, sang imam itu hukumnya sunnah untuk sujud sahwi. Tapi ketika imam mengerjakan sujud sahwi, maka sang makmum hukumnya wajib mengerjakan sujud sahwi. Nah, kita ulangi permasalahannya. Ketika imam naik rakaat ketiga nih ya, tiba-tiba ada seorang makmum yang masbuk rakaat ketiga, Allahu Akbar. Sang makmum ini tidak mengetahui bahwa sang imam tadi ketinggalan tasyahud awal. Ya, tidak tahu sang imam ini ketinggalan tasyahud awal. Kalau yang bersama imam di rakaat pertama, rakaat kedua, mereka kan tahu itu jelas sudah pasti mengikuti sujud sahwinya imam. Nah, kemudian yang masbuk ini di tasyahud akhir bersama imam, selesai tasyahud akhir, tiba-tiba imam sujud sahwi. Sang makmum bagaimana yang masbuk ini? Apakah wajib sujud sahwi atau tidak? Jawabannya wajib. Kenapa? Karena dia masih statusnya menjadi makmum. Jangan ngotot, yang salah kan imam, saya kan nggak salah. Jangan. Ya, yang salah kan imam. Ngapain saya ikut-ikutin? Ngapain saya ikut-ikutan? Tidak boleh seperti itu. Maka sang makmum wajib untuk sujud sahwi. Ini yang kita katakan tadi,
hukum sujud sahwi itu sunnah bagi orang yang salat sendiri apabila dia mengerjakan salah satu penyebab sujud sahwi. Yang kedua, bagi sang imam juga sujud sahwi apabila dia mengerjakan salah satu penyebab sujud sahwi. Tapi ada satu hukum yang wajib hukumnya sujud sahwi. Siapa itu? Bagi sang makmum mengikuti sujud sahwinya sang imam. Baik sang makmum itu mengetahui kesalahan imam atau tidak mengetahui kesalahan imam. Yang penting kalau imam sujud sahwi, makmum juga ikut sujud sahwi. Mudah dipaham kira-kira? Baik, kita kembali. Jadi sujud yang disyariatkan di dalam Islam yang nomor 2 itu adalah sujud sahwi. Sujud sahwi ini hukumnya sunnah kecuali bagi sang makmum, hukumnya wajib. Nah, sujud sahwi ini dikerjakan sebanyak 2 kali, seperti hanya sujud rukun salat. Sujud sahwi ini dikerjakan sebanyak 2 kali. Letaknya sujud sahwi ini adalah setelah tasyahud akhir dan sebelum salam. Dikerjakan sujud sahwi ini adalah apabila mengerjakan salah satu penyebab sujud sahwi. Nah, kalau tidak ada mengerjakan salah satu penyebab sujud sahwi, maka hukumnya haram dia untuk sujud sahwi. Artinya kalau ada orang tidak ada mengerjakan penyebab sujud sahwi, tiba-tiba dia mau sujud sahwi, maka hukum salatnya batal. Nah, kecuali yang makmum tadi mengikuti sujud sahwinya imam. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya begini umpama ya. Contoh sujud sahwi. Ini seseorang ini lupa salat tapi lupa umpama tasyahud awal. Naik ke rakaat ketiga, aku lupa tasyahud awal. Ya sudah, tidak boleh kembali lagi ke duduk, teruskan saja dia salat. Anak-anak tersebut. Coba main di luar sana ya. Coba main di luar. Biar enak konsentrasi ngajarnya. Main di luar sana. Baik, kita kembali ya. Nah, umpama ada orang ketinggalan tasyahud awal. Sudah ketinggalan, sudah, enggak apa-apa. Teruskan salatnya. Kemudian di rakaat terakhir sampai di tasyahud akhir dia membaca at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh sampai habis. Ya, innaka hamidum majid umpama. Dia mau tambah doa, Allahumma fil lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu. Dia baca itu umpama. Silahkan. Nah, setelah semuanya bacaan tasyahud akhir telah usai atau tuntas, maka dia mengerjakan sujud sahwi. Berapa kali? Sebanyak 2 kali. Sujud dia Allahu Akbar, sujud. Apa bacaannya? Nanti kita sebutkan bacaannya. Yang paling afdal adalah bacanya subhanalladzi la yashu wa la yanah. Maha suci Allah yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Nah, dalam yang kalimat yang lain subhanalladzi la yanam wa la yasu, kebalikannya. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan lupa. Nah, kalau enggak hafal subhanarabbiyal a'la wa bihamdih juga enggak apa-apa. Enggak hafal juga subhanallah boleh. Enggak hafal juga, siapa tahu baru masuk Islam kan ya. Diam aja sudah, diam sah juga. Nah, jadi Allahu Akbar sujud sekali. Ini namanya sujud sahwi. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Allahu Akbar, Rabbighfirli warhamni wajibni dan seterusnya. Kemudian sujud sahwi yang kedua, Allahu Akbar, sama bacanya juga. Subhanalladzi la yasu wa la yanam atau subhanalladzi la yanam wa la yasu, boleh juga. Kemudian langsung duduk tasyahud akhir. Allahu Akbar. Apakah baca tahiyat lagi? Jawabannya tidak. Langsung saja Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, perhatian. Pada saat tasyahud akhir sebelum sujud sahwi itu duduknya bukan duduk tawarruk, bukan duduk tasyahud akhir, tapi duduknya adalah duduk tasyahud awal yang dikenal dengan namanya duduk iftirash. Tapi nanti setelah selesai sujud sahwi yang kedua, langsung duduknya
tasyahud akhir. Coba bisa contohkan? Coba di situ saja. Nah, hadap ke sana umpama. Langsung ini sujud kedua nih ya. Sujud dulu, sujud kedua. Allahu Akbar, sujud kedua, rakaat terakhir ya. Allahu Akbar, duduknya tasyahud awal. Bacaannya apa? Tasyahud akhir. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah sampai innaka hamidum majid umpamanya. Nah, duduknya posisinya begini. Kalau kita mau sujud sahwi, posisi duduknya seperti ini. Sama juga orang yang masbuk nih mau nambah rakaat juga begini duduknya. Nah, baik, kita kembali. Setelah innaka hamidum majid, maka sang yang salat ini mengerjakan sujud sahwi berapa kali? 2 kali. Sujud pertama, Allahu Akbar, subhanalladzi la ilaha illa huwa, Allahu Akbar, rabbil fidli warhamni dan seterusnya. Allahu Akbar, subhanalladzi la ilaha illa huwa. Gitu kan ya? Allahu Akbar. Nah, yang terakhir duduknya duduk tawarruk. Kata orang Banjar duduk lam alif jalalah. Nah, setelah seperti ini jangan lagi baca at-tahiyatul, tidak ada, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Mudah dipaham dulu? Baik, cukup. Kita kembali. Jadi sujud yang disyariatkan oleh Islam yang kedua namanya sujud sahwi. Sujud sahwi itu ada 2 kali sujud. Letaknya adalah setelah tasyahud akhir dan sebelum salam. Dan sujud sahwi ini hanya dikerjakan di dalam salat, tidak ada di luar salat. Dan disunahkan untuk sujud sahwi ini adalah bagi orang yang mengerjakan salah satu penyebab sujud sahwi. Siapa yang boleh sujud sahwi? Nah, sujud sahwi ini hukumnya sunnah bagi orang yang salat sendiri. 2, bagi imam yang mengerjakan salah satu penyebab sujud sahwi. Kedua orang ini hukumnya sunnah mengerjakan sujud sahwi apabila dia mengerjakan salah satu penyebab sujud sahwi. Kecuali hanya ada 1 orang yang hukumnya wajib mengerjakan sujud sahwi. Siapa itu? Yaitu seorang makmum yang mengikuti gerakan sujud sahwinya imam. Baik sang makmum ini mengetahui kesalahan imam ataupun tidak. Tetap bagi sang makmum ini hukumnya sujud sahwi, hukumnya wajib untuk sujud sahwi jikalau dia melihat imam melakukan sujud sahwi. Mudah dipaham dulu di sini? Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sujud yang disunahkan di dalam Islam adalah sujud tilawah. Nah, sujud tilawah. Orang kita menyebutnya sujud sajadah. Nah, sujud tilawah atau sujud sajadah ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah dan sujud tilawah ini hanya dikerjakan hanya 1 kali. Sujud tilawah ini hanya dikerjakan satu kali sujud. Boleh dikerjakan di dalam salat, boleh juga sujud tilawah ini dikerjakan di luar salat. Contohnya adalah seperti sujud di salat, sujud tilawah di salat subuh hari Jumat. Di sini ada sujud tilawah hari Jumat? Oh, tidak ada. Nanti lain kali harus dikerjakan itu. Kalau imamnya nggak hafal alif lam sajadah, itu nanti beli poster ya, yang tulisan surah as-sajadah itu, surat alif lam sajadah. Nah, jadi imamnya boleh baca gitu. Alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin sampai innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu Akbar. Pernah ngerjakan ya itu di tempat lain? Pernah ya? Nah, itu namanya sujud sajadah. Dalam ilmu fikih, kitab-kitab fikih namanya sujud tilawah. Ya, orang kita namanya sujud sejadah, tapi yang sebenarnya namanya sujud tilawah. Sujud yang dikerjakan karena membaca ayat sejadah. Nah, ayat sejadah ini di dalam Al-Quran itu ada 15. Ya, dalam mazhab Imam Syafi'i itu ada 14, tapi dalam mazhabnya Maliki dan Hanafi itu ada 15 tempat. Bagaimana itu? Nanti kita akan sebutkan di babnya khusus. Nah ya,
Jadi boleh dalam sholat seperti yang kita contohkan barusan tadi ya. Tapi nanti lebih detailnya kita akan bahas di babnya sendiri. Nah kemudian sujud tilawah ini juga boleh dikerjakan di luar sholat. Sujud tilawah ini boleh juga dikerjakan di luar sholat. Tapi kalau kita ingin sujud tilawah ada syaratnya. Yang pertama adalah kita membaca ayat yang berkaitan dengan ayat sajadah yang ada 14 tempat dalam Al-Quran atau 15 tempat atau 15 ayat dalam Al-Quran. Pas kita membaca ayat tersebut, sujud tilawah kita. Yang kedua, kita mengerjakan sujud tilawah yang di luar salat ini mesti menyempurnakan segala syarat-syaratnya, yakni berudu, menutup aurat, menghadap kiblat. Itu syarat-syaratnya. Ya, syarat-syarat untuk sujud tilawah. Kemudian yang ketiga adalah mengerjakan semua rukun-rukun sujud tilawah. Rukun sujud tilawah itu ada 7. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram disertai dengan niat di dalamnya, yang ketiga sujud sekali, yang keempat duduk di antara dua sujud, yang keempat duduk, yang kelima salam. Ulangin ya. Yang pertama adalah takbiratul niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga adalah sujud sekali, yang keempat adalah tumakninah dalam sujud, yang kelima adalah duduk, yang keenam salam, dan yang ketujuh adalah tertib di antara segala rukun. Nah, jadi seperti itu. Nah, bagaimana prakteknya? Coba kita praktekkan dulu. Nah, ya. Ini sujud tilawah di dalam sholat. Ini contoh sujud tilawah dalam sholat. Berdiri aja. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sunjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ingatin, ketika turun enggak ada angkat tangan. Enggak ada angkat tangan. Ketika bangkit dari sujud tidak ada duduk istirahat, dan ketika sampai di atas juga tidak ada angkat tangan, langsung saja tangannya ke dada. Ya, wa hum la yastakbirun. Allahu akbar. Nah, sujud tilawah namanya nih ya. Contoh di hari Jumat. Sudah selesai sajada wajhil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basara fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Enggak hafal juga ya sudah. Subhanallah ala bihamdi. Enggak hafal juga subhanallah boleh. Ya, sekali aja sujud langsung bangkit, tidak ada duduk, langsung saja berdiri. Allahu akbar. Nah, mudah dipaham? Langsung berdiri dan tidak ada angkat tangan ketika bangkit. Mudah ya dipaham ya? Baik, ini sujud tilawah dikerjakan di dalam salat. Sekarang kita akan mencontohkan sujud tilawah di luar salat. Umpama baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Terus sampai akhir daripada surah Al-Alaq. Di ujung surah tersebut ada ayat yang berbunyi wasjud waqtarib. Ya, ada kalimatnya, ada ayatnya wasjud waqtarib. Nah, wasjud waqtarib ini adalah akhir daripada surah Al-Alaq dan dia termasuk daripada ayat sujud tilawah. Kalau seandainya kita ingin sujud tilawah, maka kita mesti yang kita sebutkan tadi syarat-syarat daripada sujud tilawah mesti dikerjakan. Seperti wajib bersih dari hadas kecil dan hadas besar, yakni berwudu. Yang kedua apa lagi? Menutup aurat. Yang ketiga apa lagi? Menghadap kiblat. Keempat apa lagi? Bersih dari haid dan nifas. Nah ya, dan semuanya kita sebutkan ya seperti halnya orang sholat. Nah, keumpama ya, wasjud waqtarib. Posisi ambil duduk aja. Boleh duduk bersila, boleh duduk tasyahud awal. Kita duduk tasyahud awal saja, langsung saja. Nah, gini umpama ya. Ini saya contohkan dulu, perhatikan saya. Nah, contohnya begini.
Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar. Nah, ketika di sini takbiratul ihram, Allahu Akbar, mulut kita ucapin Allahu Akbar, tapi dalam hati kita niat, aku niat sujud tilawah. Begitu contohnya ya. Nah, ini contoh saja. Silakan. 1, 2, 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah wa bihamdihi, umpama ya. Langsung sujud tasyahud, duduk tasyahud akhir tanpa baca bacaan, langsung salam. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Mudah dipaham? Mudah ya? Ini adalah sujud tilawah yang dikerjakan di luar salat. Nah, tapi kalau seandainya ada orang yang baca Al-Quran sampai di ayat tilawah, dia baca di luar salat, tapi dia nggak mau sujud tilawah, boleh nggak? Boleh, tapi dianjurkan diganti dengan membaca Al-Baqiyatus Shalihat sebanyak 4 kali. Apa itu Al-Baqiyatus Shalihat? Yaitu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, 4 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, sampai 4 kali. Maka itu sudah menggantikan daripada sujud tilawah. Mudah dipaham? Kalau seandainya ada orang membaca ayat tilawah, tapi dia tidak mau sujud tilawah, atau dia tidak mau membaca subhanallah, alhamdulillah dan seterusnya sebanyak 4 kali, maka bacaannya sah, bacaannya dapat pahala, tapi dia kena hukum makruh karena meninggalkan salah satu yang dianjurkan untuk sujud tilawah atau membaca al-baqiyatus shalihat tadi. Mudah dipaham kira-kira dulu? Nah ya. Baik, kemudian cukup dulu, tapi duduk aja di situ. Nanti ada praktek lagi. Kemudian yang terakhir, sujud yang disyariatkan di dalam Islam yang terakhir atau yang nomor 4 disebut namanya sujud syukur. Sujud apa? Sujudus syukur atau sujudus syukri. Nah, sujud syukur ini, perhatikan, hanya dikerjakan sekali sujud dan hanya dikerjakan di luar sholat, tidak ada di dalam sholat. Kalau sujud tilawah tadi apa ya? Boleh di dalam sholat, boleh di luar sholat. Kalau rukun sholat di mana? Dikerjakan di dalam sholat. Kalau sujud sahwi di mana? Di dalam sholat, tapi letaknya setelah tasyahud akhir sebelum salam. Nah, kalau sujud sahwi, sujud apa? Sujud syukur ini unik. Hanya dikerjakan di luar sholat, tidak ada di dalam sholat. Dan kalau orang mau sujud syukur, maka syarat dan rukunnya sama orang yang mengerjakan sujud tilawah di luar sholat. Jadi kalau orang mau sujud syukur, wajib berwudu, menutup aurat, menghadap kiblat, bersih badan pakaian tempat dari segala najis, bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Sepertinya kita mau sholat. Nah, kalau kita mau sujud syukur, sama seperti halnya orang yang sujud tilawah di luar sholat. Tapi penyebabnya sujud sahwi ini ada 4. Penyebab sujud sahwi, penyebab sujud syukur ada 4. Yang pertama, mendapatkan nikmat dadakan. Tring. Halo? Ya, selamat pagi Pak. Pagi. Dari mana ini? Dari Bank Mandiri. Oh, iya ada Pak. Bapak ada nabung dengan nomor rekening sekian-sekian? Betul, ada. Selamat Bapak. Bapak mendapatkan mobil Alphard terbaru. Oh, pembohong ini. Enggak Pak, beneran ini. Oh, pembohong ini, pendusta ini, ya, penipu. Bukan Pak. Kalau Bapak tidak percaya, silakan datang ke Bank Mandiri terdekat, tanya, bawa KTP, buku rekening, ATM dan semuanya. Duk-dukan sudah, duk. Langsung sujud syukur. Nanti dulu, siapa tahu penipu ini. Ya. Nah, bawa dokumennya datang ke Mandiri, ternyata benar dapat mobil keluaran Alphard terbaru, tapi bayar pajak. Berapa? 200 juta katanya. Enggak apa-apa, Alphardnya harganya 1,5 M. Nah, apa yang dikerjakan? Langsung sujud syukur. Nanti dulu, wudu dulu, menutup aurat dan seterusnya, baru sujud syukur seperti yang kita sujud tilawat tadi. Coba sujud syukur. Tapi niatnya saja beda ya. Niatnya aku niat sujud syukur. Langsung sujud syukur. Entar dulu, kayak mana tadi caranya? Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar, sajada wajhil ladzi khalaqahu dan seterusnya. Kemudian
langsung Allahu Akbar, salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Mudah dipaham? Mudah ya? Nah, baik, sudah. Ini yang pertama, mendapatkan nikmat dadakan. Bukan tahu dadakan. Kalau tahu dadakan itu apa ya? Tahu bulat ya. Tapi kalau nikmat rutinan seperti alhamdulillah hari ini bisa makan, hari ini bisa minum, hari ini bisa tidur, ini tidak dianjurkan untuk sujud syukur, tetapi cukup mengerjakan kebaikan-kebaikan dan menjauhi dari yang dilarang agama. Ya, jadi sujud syukur itu satu, mendapatkan nikmat dadakan. Satu. Kedua, terhindar dari musibah dadakan. Terhindar dari musibah dadakan. Banjir nih, hujan lebat, orang kena banjir, rumahnya larut. Masya Allah, kita punya rumah jangankan larut, banjir aja nggak ada. Ada nggak seperti itu? Ada kan ya? Oh alhamdulillah, kita punya rumah nggak ada kebanjiran, nggak ada hancur, nggak ada apa-apa. Apa ini? Kita juga sujud syukur seperti yang kita contohkan tadi, ya. Kemudian yang ketiga adalah melihat orang yang melihat seseorang yang mempunyai kekurangan fisik, ya, kekurangan fisik. Tapi jangan sujud syukur di hadapannya. Umpama kita nengok orang sakit nih, sakit apa Pak? Sakit komplikasi. Wah, komplikasi kan? Iya, jantung lah, ginjal lah, ini itu dan sebagainya. Oh gitu ya. Jangan kita alhamdulillah saya sehat Pak, saya mau sujud syukur dulu. Jangan. Kalau sujud syukurnya jangan di hadapan orang itu. Kita sujud syukurnya pulang. Setelah kita pulang, wudu dan seterusnya, baru sujud syukur. Lalu terima kasih ya Allah, Engkau berikan saya kesehatan. Nah itu kalau melihat orang kena penyakit yang ada kekurangan dari tubuhnya. Boleh kita sujud syukur, tetapi sunnahnya jangan di hadapan orang itu. Mudah dipaham? Kemudian yang keempat, disunahkan kita sujud syukur apabila kita ngelihat orang berbuat maksiat terang-terangan. Ada orang malam 17 Agustus begadangan, mabok-mabokan, main judi, di sampingnya ada perempuan. Wah, kita lewat begitu, ada apa ini? Lagi pesta ini. Kalau kita berani sujud syukur, bahkan sujud syukurnya dekat dia. Allahu Akbar. Nanti kalau ditanya kenapa, apa yang sujud syukur? Kenapa sujud syukur? Alhamdulillah Allah masih menetapkan saya punya iman. Kalian sudah berbuat maksiat. Kalau berani, kalau nggak berani ngapain Mas? Sujud syukur. Kenapa? Alhamdulillah saya masih punya iman sampai mabok. Botol melayang di kepala kita. Kalau nggak berani jangan. Ya. Nah jadi seperti itu. Jadi yang keempat, melihat orang berbuat maksiat secara terang-terangan. Zaman sekarang kan orang bikin maksiat itu tidak ada malunya lagi. Banyak terang-terangan, bahkan dibikin video, diterangkan, disebarkan di mana-mana, ya, diupload di mana-mana. Orang seperti ini sudah tercabut imannya. Nah itulah 4 sujud yang disyariatkan di dalam Islam. Baik, nanti kita lebih detailnya kita akan bahas di masalah sujud syahwi akan datang insya Allah. Cukup sekian dulu, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.